Part 10. Mencintai tetangga. Hari-hari kulalui begitu indah bersama Reni, hingga cinta kami makin kuat. Aku dan dia bahkan berjanji untuk selalu bersama selamanya. Banyak teman-teman yang mengagumi hubungan kami, dan mereka berharap agar kami tetap langgeng dan baik-baik saja hingga lulus SMA. Akan tetapi, setelah pengumuman kelulusan, aku sangat terpukul. Reni menemuiku dengan penuh isak tangis, hingga membuatku heran dan bingung. "Kamu kenapa, Ren?" tanyaku sembari memegang pipinya. "Maafin aku, Dan, karena kita harus berpisah untuk selamanya." Aku sontak kaget mendengar penuturan Reni. Aku tidak mengerti apa maksud ucapannya. "Berpisah? Maksud kamu apa, Ren?" tanyaku penasaran. "Orang tuaku udah jodohin aku dengan anak sahabatnya yang bekerja di kota lain. 2 minggu lagi kami akan menikah. Minggu ini keluargaku berangkat ke kota tempat kerja laki-laki itu." Aku sangat kecewa mendengar penjelasan Reni. "Itu gak mungkin, Ren. Kita udah janji untuk selalu sama-sama. Kenapa sekarang kamu berniat ninggalin aku dan mengakhiri hubungan kita? Apa arti dari kebersamaan yang kita jalani selama 3 tahun ini? Aku juga tidak ingin berpisah denganmu, Dan. Tapi aku juga tidak bisa menentang keputusan orang tuaku. Aku harus menyelamatkan kehidupan mereka." "Apa maksud semua ini, Ren?" Aku makin bingung mendengar penuturan Reni. Orang tuaku memiliki utang yang sangat banyak kepada keluarga lelaki itu, dan mereka tidak mungkin sanggup membayarnya. Sampai akhirnya mereka mengambil keputusan dan kesepakatan. Sebagai gantinya, aku harus menikah dengan anak mereka. Kesepakatan macam apa seperti itu? Jalan lain masih banyak, dan gak harus menikah dengan anaknya. Kamu tidak tahu, Dan, utang orang tuaku sangat banyak. Kalau harus menjual semua barang yang kami punya, tetap tidak akan cukup untuk melunasinya. Orang tuaku tidak memiliki jalan lain. Jalan satu-satunya, aku harus menikah dengan lelaki itu." "Aku tidak akan pernah ikhlas, Ren. Aku gak mau kehilanganmu. Kamu harus tetap jadi milikku. Kita harus tetap bersama." "Maafin aku, Dan. Takdir tidak berpihak pada hubungan kita. Kita tidak berjodoh. Semoga kamu menemukan wanita yang jauh lebih baik dariku. Aku tidak pernah menginginkan untuk berpisah denganmu. Sampai kapanpun, aku akan selalu mencintaimu." "Aku gak mau, Ren. Jangan tinggalin aku. Aku gak sanggup hidup tanpamu. Aku tidak sanggup lagi untuk tidak menangis." "Jangan seperti ini, Dan. Kamu harus bisa kuat sepertiku. Tolong mengerti keadaanku. Aku terpaksa melakukan semua ini demi keselamatan dan kebaikan keluargaku. Aku gak mungkin sanggup, Ren. Aku udah terlanjur sangat mencintaimu. Hatiku telah kuserahkan sepenuhnya hanya untukmu. Maafin aku, Dan. Aku harus pergi. Ini pertemuan kita yang terakhir. Selamat tinggal, kekasihku. Semoga kamu menemukan kebahagiaan bersama wanita yang jauh lebih baik dariku." Reni melangkah, lalu meninggalkanku. "Reni, jangan pergi. Jangan tinggalin aku." Reni tidak menghiraukan teriakanku. Dia tetap melangkah pergi dengan isak tangis. Semenjak Reni meninggalkanku, aku tidak bersemangat lagi untuk melanjutkan hidup karena merasa tidak berarti lagi. Aku ingin mengakhiri hidup supaya bebas dan lepas dari bayangan Reni. Aku tidak ada niat sama sekali untuk melanjutkan kuliah setelah lulus SMA. Aku lebih banyak diam dan seperti orang yang tidak bisa berpikir. Aku hanya berdiam diri di kamar, jarang mandi, dan tidak makan jika tidak dipaksa oleh orang tua. Mama yang selalu sabar menyuapiku.
Pernah suatu hari, aku ingin mengakhiri hidup dengan menyayat pergelangan tangan menggunakan benda tajam. Banyak darah bercucuran keluar. Aku pun lemas, hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Semuanya berubah menjadi gelap. Setelah aku membuka mata, aku telah berada di ruangan yang asing bagiku. Ternyata di rumah sakit. Mama menangis di sampingku. "Kenapa kamu melakukan ini, Nak?" tanya Mama dengan isakan tangis. "Dani mau mati aja, Mah. Dani gak mau hidup lagi. Dani gak sanggup." "Jangan pernah berpikir seperti itu. Tindakan kamu ini dosa, Nak. Ini sangat membahayakan nyawamu." "Itu yang Dani inginkan, Mah. Dani ingin bebas dari semua penderitaan ini." "Itu bukan penderitaan. Perjalananmu masih panjang. Jangan berpikiran sempit seperti ini." "Dani gak kuat, Mah. Selama 1 tahun lamanya, aku tidak melanjutkan kuliah. Sampai akhirnya, aku mulai membenahi diri, berusaha membuang bayang-bayang Reni, dan mencari kesibukan dengan banyak membaca buku. Aku berusaha bangkit dan optimis untuk melanjutkan hidup tanpa Reni. Aku belajar ikhlas dengan keputusan Reni yang harus pergi meninggalkanku. Aku berharap semoga dia bahagia bersama pilihan hidupnya. Kami ditakdirkan tidak untuk bersama. Tujuan dan harapanku adalah berusaha untuk kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bangku kuliah. Keyakinanku sudah kuat untuk menekuni bidang sastra. Mungkin karena banyak membaca buku selama 1 tahun terakhir ini, aku makin tertarik dengan sastra. Berkat membaca, aku telah bisa merelakan Reni. Sampai akhirnya, aku melanjutkan kuliah di bidang sastra. Aku mulai melupakan masa lalu dan berbaur dengan teman-teman. Aku sangat menyukai bidang yang kujalani sekarang. Aku mencoba menulis puisi, pantun, dan bahkan cerpen. 2 tahun berlalu semenjak kepergian Reni. Papa pindah dinas ke kota lain. Aku dan keluarga juga ikut dan akan menetap di kota yang baru. Mungkin dengan meninggalkan kota lama, keyakinanku makin kuat untuk membuang bayang-bayang Reni dan melepas semua kenangan indah bersamanya. Setelah tiba di kota yang baru, aku kembali mengingat masa lalu. Ada bayangan Reni di samping rumah yang baru kami huni. Dia tetangga baru. Pada saat aku telah berhasil melupakan masa lalu dan meninggalkan kota yang mengisahkan banyak kenangan, tiba-tiba harus dihadapkan dengan masa lalu itu lagi. Sosok Reni kembali menghantuiku. Tetangga baru yang bernama Rere sangat mirip dengan Reni. Tidak hanya wajah mereka yang sangat mirip, tetapi nama juga mirip. Cobaan apa lagi ini? Kenapa derita kembali menghampiriku? Pertanyaan itu yang ada di benakku. Aku sering memperhatikan setiap gerak-geriknya dan bahkan mulai mengaguminya. Aku mulai merasakan getar-getar cinta tumbuh lagi dari dalam hati. Selama 2 tahun aku hanya mencintai Reni, tetapi sekarang perasaan cinta itu hadir kembali setelah kehilangan Reni. Sampai akhirnya aku bertatap muka langsung dengannya, tepatnya di taman dekat rumah. Saat lari pagi, aku makin tertarik dan mengaguminya. Pertemuan kami di taman itu membuat kami makin dekat, dan aku mencari tahu tentang keberadaan kampusnya. Aku sengaja melanjutkan kuliah di kampus yang sama dengannya. Aku ingin tetap memandangnya. Aku pun mendekatinya hingga kami sering pergi bersama ke kampus. 2 bulan kemudian, aku sudah siap untuk menyatakan perasaan cinta kepadanya. Ternyata Gayung pun bersambut. Cinta itu tidak sepihak, karena dari pengakuannya, dia juga mencintaiku. Hari-hari kami lalui dengan penuh keindahan dan kemesraan. Aku sangat bahagia, karena dalam diri Rere, aku kembali menemukan sosok Reni. Aku sangat mencintainya. Tetangga baru menjadi penghapus luka lama.
Dia bidadari tak bersayap yang dengan sengaja datang menghampiriku. Aku akan menjaga cinta ini dan berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Dia wanita yang mampu kembali menggetarkan hati dan perasaanku. Aku berjanji untuk selalu mencintainya dan akan selalu membahagiakannya. Semoga cinta kami tetap langgeng. Aku ingin menjalani hubungan serius dengannya. Aku yakin kalau dia wanita yang akan membantu menghapus luka yang pernah menyakiti hati dan perasaanku. Apa yang ada pada dirinya sungguh menarik.